Call ke API, terus ngecek nih di tes JSON-nya di copy, JSON-nya di copy, yang itu apa? Bikin data kelas. Seumur hidup kayak gitu terus. Tidak dalam artian menjalankan REST API ya, SID ya bagus. Tapi ini saya kasih perspektif lain. Dia akan otomatis ngebuatin berdasarkan operation yang kita buat. Jadi misalnya top-layer query, nanti karena ini ada top-layer query dia akan begini. Nanti yang pakai ada di sini. Jadi teman-teman tetap mungkin ya dalam beberapa case mungkin tetap butuh untuk bikin data class sendiri gitu. Tapi setidaknya dibantu sama si GraphQL Object. Hal yang lain yang jadi benefit apa coba? Karena dia pakainya skema GraphQL, ketika teman-teman backend itu nakal merubah tipe data seenak jidat, kita bisa tahu. Jadi misalnya tadi ada endpoint pertandingan ya, ada skor, tadinya integer. 2 hari lagi backendnya lagi random lah pokoknya, tiba-tiba jadi string. Ya aplikasi lawas kita jadi error kan. Nah kita tuh bisa tahu ketika kita ngebuat skema GraphQL ini dan kita generate pakai kode gen, maka kode kita akan ada yang break. Pokok itu merah, berubah tipe datanya dan lain sebagainya. Jadi lumayan membantu ketika ada backend yang mungkin lagi ngatur kayak kita ini. Misalnya di belakang ada orang yang lagi deploy buka laptop ya, lagi nonton TikTok deploy. Oke, lanjut. Ini contoh kelasnya experience yang tadi ya. Ada yang enggak? Harusnya apa? Ada yang enggak? Harusnya apa? Subscription, betul. Ya masa nonton live score tapi untuk refresh. Ya malesin kan? Atau mungkin teman-teman ya solusinya ada banyak ya. Isunya adalah malah aku berdua ngomong daripada slide. Real time connection, betul. Jawabannya pakai GraphQL subscription. Ini dirubah jadi subscription. Kelar. Atau mungkin kalau biasanya teman-teman pakai apa biasanya kalau WebSocket, WebSocket, Firebase, real time database ya, dan sebagainya. Ini real time data. Ini udah all in, jadi operasinya sudah ada. Jadi ini cukup menarik. Ini kalau buat yang fresh grade, ini kalau yang udah kerja mah, alah. Kalau yang buat fresh grade, nih, wah keren banget GraphQL gitu. Ada challenge-nya. Jadi tertarik untuk mencoba GraphQL? Teknologi yang cukup lama, tertarik? Mendorong banget. Mendorong, paling nggak nanti pulang terus GraphQL jajal woy. Nah gitulah ya. Ada ini baru. Tadi udah dikasih aku UI-nya biar nggak mismatch. Disuruh warna biru, yang dibikin warna hijau. Oke. Tadi ngomongin GraphQL, sekarang ada catatannya. Sebenarnya tadi ada catatannya ya, karena si Apollo itu dibuat pakai Kotlin, jadi kita bisa membuka form. Nah ini bridging-nya. Ada yang pernah pakai KMP? Wow, udah ada yang pakai. 1, 2, 3. Gokil. Tuh, naik bikin CV, skill. Keren. Nah, saya baru coba ini. Maksudnya lagi research udah dari tahun kemarin terkait KMP. Jadi kenapa tuh KMP kok jadi menarik untuk mengcounter pertanyaan tadi di Flutter. Ayo kita buktikan bareng-bareng. Apakah yang saya sampaikan salah? Bagus semuanya ya. Jadi tergantung juang driven development, mana yang lebih juang itu yang kita development. Oke. Kotlin itu dibuat 2016, jadi untuk sebagai bahasa pemrograman cukup baru dibandingkan Java dan sebagainya. Dan ternyata sebagai pemanis Java. Kalau ngojek Java kan jelek ya, kelihatannya kayak ngojek darat kan. Jadi kalau orang udah ngerti Kotlin, ngojek darat itu kayak, hah? Java ya?
Jadi Kotlin itu datang awalnya untuk mempermanis si Java, JVM maksudnya. Terus 2017 tracknya lumayan panjang. 2017 dia jadi bahasa resmi untuk pengembangan Android developer. Jadi ini cukup make sense karena misalnya startnya dari Android developer. Habis itu di sini muncul Enco Layout. Ada yang tahu Enco Layout? Ada yang tahu Enco Layout? 1, 2. Oke, masnya lagi dong. Gila. Jadi Enco Layout itu library yang dibuat sama JetBrains. Tujuannya buat bikin deklaratif UI. Jadi kayak JPEG Opus lah. Tapi udah dibikin sama JetBrains di berapa nanti? 18-an lah. Di JetBrains, kalau teman-teman yang mungkin di coding pernah beli kelas apa ya? Di coding itu kalau nggak salah tahun-tahun ini tuh ada buku yang bahas Enco Layout ya. Kelas Made dulu itu ada ngebahas Enco Layout. Nah, ini cikal bakalnya JetBrains Research, dan kalau menurut saya dia tuh ngetes pasar karena rilis tabelnya cuma sekali. Dia rilis pasar si deklaratif UI ini menarik gak sih? Nah, buat yang belum tahu, kalau teman-teman biasanya coding mobile yang Android, coding UI pakai XML gitu misalnya. Itu kan device-nya seabrek. Misalnya halaman home screen seabrek gitu. Satu file satu itu. Nah, itu imperatif. Si Enco Layout datang tujuannya deklaratif ya, adalah biar kita bisa kayak puzzle ini. Makanya teman-teman jarang banget lihat library UI kit buat natif, ya nggak? Kalau web kan ada UI kit apa? Ya banyak Cakra, bla bla bla. Pernah lihat atau pernah pakai yang untuk mobile khususnya natif? Ya, karena pendekatannya nggak sedalam itu ya. Pendekatannya masih imperatif. Makanya muncul Enco Layout. Saya pindah sini. Ini stable release 2019. Mereka bertanya. Enggak salah nyanyi ya. Makanya random. 2019 Pilpres enggak. 2019 kita rilis politik asinkronus. Oke. Kemudian ini kan masih eksperimental gitu. Konsulen rilis 2020-an Swift Apple rilis Swift UI. Artinya kita bisa bikin deklaratif UI di iOS. Android nggak mau kalah bro, bikin jetpack Compose. Tujuannya apa? Ya tadi yang saya bilang di depan sana. Kemudian di sini mulai stable, udah muncul Compose multi-platform. Ini tujuannya apa? Nanti kita bahas. Ada Compose multi-platform, terus Compose multi-platformnya stable release tahun kemarin. Jadi tepuk tangan untuk Kotlin. Masih menarik mas? Oke, kita lanjutkan. Ini tuh impian semua orang dari dulu sampai sekarang. Right once, run anywhere. Impian semua orang dari zaman React Native, zaman Flutter yang dibahas nulis sekali jalan di mana-mana. Kita semua masih bermimpi akan hal itu. KMP datang, Kotlin datang. Dari yang tadinya bisa running di JVM aja, jadi ketika di-compile jadi Java bytecode aja, ada Kotlin native yang bisa langsung di-compile di mesinnya. Makanya dia bisa langsung ke native iOS, JVM ataupun desktop, bahkan server. Menarik bukan? Oke, itu cuap mas KMP-nya. Kita lanjut Compose. Compose ini saya ada isi video juga 2019 bahas coroutine sama Compose. Ini di scan ya, silahkan mau baca. Saya nggak akan terlalu banyak detail membahas Compose dan coroutine. Sudah?
Oke, ketika tadi kita lihat di sini rilis kompos multi-platform stable, tujuannya apa saja? Ya, tujuannya adalah UI unification. Yang tadinya JPEG kompos, ya kenapa? Karena sama-sama deklaratif, kenapa enggak dibikin satu aja? Maka muncul kompos multi-platform. Waduh, ini kalau di screenshot bahaya. Jadi inti dari apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah unified everything. Logic, kalau sebelumnya pakai Kotlin atau Java, Swift atau Objective-C, ada Kotlin multi-platform. User interface, sebelumnya XML, JPEG Compose, CUI, UIKit, ada Compose multi-platform. Network communication, sebelumnya pakai Retrofit, Alamofire, ada Gagal. Jadi ini berdasarkan apa yang saya lakukan setengah tahun terakhir, menurut saya ini paket yang UY untuk dicoba. Jadi UY mas. Oke, terus ngomong banyak terus. Apa ada hal yang mungkin jadi challenge ke depannya? Mungkin bukan jadi kompleks atau main user? Ya jawabannya ada. Sudah pasti kalau mobile developer adalah OS atau platform fragmentation. Misalnya kalau di Android, notification itu sebelumnya nggak pakai permission, sekarang jadi butuh, ya jadi itu pasti ada sampai kapanpun. Maupun pakai Flutter, mau pakai React, itu isu semua orang yang masih punya mimpi right one run anywhere. Oke, tapi ini kenapa jadi menarik? Si KMP itu punya mekanisme namanya expect actual. Jadi teman-teman tulis di common-nya itu expect-nya apa? Nanti di-define di tiap platformnya. Dan Kotlin multi-platform ini interoperability dengan Swift Objective-C. Oke. Terus isu kedua apa? Satu entry point dan post HTTP method. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, GraphQL itu karena cuma satu tempat masuknya, HTTP metodenya itu post, jadi bukan get. Semua mau nge-read data, mau nge-put data, itu get subscription itu juga pakai post. Nah, ini jadi isu kalau semuanya pakai post. Terus punya apa? Punya automatic persistent queries, APQ. Jadi ditambahin hash, intinya detaching lah. Contoh sederhananya gini, APQ itu apa? Biar nggak pusing. Jadi misalnya mas namanya siapa? Ari, masnya namanya? Adi. Ya, misalnya ada Mas Ari sama Mas Adi. Mas Adi ini microservice kan. Mas Ari ini GraphQL servernya. Kalau aku datang biasanya ini pakai analog gitu, beli jajan. Mas Ari aku tuku beli nasi goreng 2, terus permennya 2. Mas Ari bakal ke belakang, ngeparsi kata-kata saya. Oh, tunggunya ini. Dikasih ke Mas Ajib. Mas Ajib olah dong di belakang. Mau di microservice, mau di apapun itu ya. Diolah sama Mas Ajib, dikasihkan ke Mas Ari, karena kan pintunya cuma satu, semua orang lakukan hal yang sama. Mas Ari ngasih datang saya dapat 2 nasi goreng sama permen. Saya datang lagi, tiba-tiba langsung beli lagi. Mas, beli yang tadi. Dia bakal ke belakang lagi. Nah itu nggak efektif, karena cuma ada Mas Ari gitu. Kecuali ada mas-mas baju hijau. Jadi cuma ada Mas Ari. Jadi nggak efektif. Terus gimana caranya? Ada namanya automatic persistent queries. Sebelum saya datang, saya udah punya ID hash-hashan yang kita sebut ID aja lah biar gampang dianalogikan. Mas pesen nasi goreng 2, terus permennya 2, ID 12345. Masnya bakal ngecek di gadget dia, ada nggak ID 12345? Oh nggak ada. Dia bakal ambil ke backend ke Mas Adi. Habis itu dibagi ke saya. Buat saya datang lagi, tinggal bilang 12345. Mas Ari datang langsung dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu automatic persistent query. Terus bedanya apa lagi Mas? Itu doang enggak.
Jadi teman-teman backend bisa melakukan caching di level CDN. Jadi nggak perlu sampai masuk ke infrastrukturnya backend gitu ya. Oke, ini APQ. Jadi tetap challenging ya, karena pintu masuknya itu tadi cuma satu dan cuma slash GraphQL gitu ya. Waktunya masih. Oke, terus problem lainnya apa? Monitoring. Ya sama, karena cuma satu entry point, ini jadi bingung teman-teman. By default, kalau teman-teman masang monitoring, itu ngecek performance dari, kalau misalnya pakai REST API kan tinggal pen-nya ya, pen apa sih yang sering latensinya gede dan sebagainya. Nah kalau di GraphQL gimana? Nggak ada, karena cuma satu. Nah solusinya gimana? Solusinya pakai third party. Third party itu banyak kayak Sentry dan sebagainya. Ada beberapa yang bisa dipakai lah. Mereka sudah support untuk monitoring GraphQL dari sisi klien. Terus yang terakhir apa? Ini kan kita kasih di demo. Oh, udah demo. Demonya bentar aja. Siap. Ini. Oke. Itu ya. Ini itu GraphQL gimana Mas? Ini. Jadi saya kemarin bikin sendiri. Aduh. Bingung. Ini bikin sendiri. Jadi Pak Kelut. Ini pakai hasilnya apa gitu. Terus UI-nya kayak gimana kalau misalnya pakai KMP, pakai Compose. Ini contohnya iOS akun. Ini contohnya. Saya bikin kemarin ya, 1 minggu yang lalu. Contohnya bisa kayak gitu. Ini yang tengah-tengah pakai subscription. Contohnya misalnya ini. Wih, Indonesia menang 3-1 lawan Itali. Gokil. Sini. Bapak Pamungkas Bisa pindah sini kok. paling top nih, paling top. Enggak. Nah, Enggak. contohnya nanti teman-teman bisa akses di sudah 37 menit di stop aja. Saya ada hadiah belum ini hadiah informasi belum yang buat yang belum lulus atau baru lulus. Ini ada di repositori saya, nanti teman-teman bisa cek. Oke, sampai ini apa? Yang tadi goalsnya itu yang tadi unified sesuai dengan domainnya masing-masing. Terus tentu ada challenge lainnya apa? GraphQL itu learning curve-nya ya teman-teman butuh belajar karena dia ekosistem sendiri. Jadi butuh belajar GraphQL, terus Kotlin first. Jadi kalau yang tadinya datang dari Android developer dan nulisnya pakai Kotlin, ya plus banget gitu buat 3 ini. Ya, jika kamu start dari Android developer, ini jadi menarik. Terus kapan GraphQL itu nggak cocok dipakai? Nggak cocok dipakai kalau misalnya sistem kita dipakai sama pihak lain. Jadi karena pihak lain perlu setup GraphQL klien, malesin. Oke, walah. Oke, jadi tertarik untuk mencoba GraphQL dan KMP teman-teman? Satu kali pertanyaan, tertarik? Tarik. Oke. Ya. Saya menunggu jawabannya. Gua tertarik. Jadi silakan coba, cukup menarik buat coba. Oke, buat yang pengen ke Copenhagen, ketemu Hollywood kan orang Denmark ya. Ada Kotlin Multi-Platform kontes, teman-teman bisa ikuti. Ini khusus mahasiswa harus bikin, kalau nggak salah proyeknya tuh Kotlin Multi-Platform sama Compose Multi-Platform. Hadiahnya trip ke Copenhagen. Menarik kan? Ini info jarang-jarang belajar dari salah satu di antara kalian menang Itu terus pemesanan saya diberikan oleh organisasi info. Oke, itu saja. Itu slide terakhir dari saya.
Semoga bermanfaat. Source code-nya ada di sini teman-teman. Yaitu kalau mau connect boleh. Kalau web jangan dibuka, isinya opini semua. Gak ada IP-nya kalau web saya. Jadi udahlah, web saya aja. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke